Engkau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber Kau kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber Kau kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, kasih setiamu di dalam hidup.
sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu yang masih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, dan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa dalam masa-masa kelam sekalipun kami tidak pernah berjalan sendiri, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu ada dalam setiap masa-masa hidup kami. Setiamu di dalam hidupku. Kami mau bersyukur. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bertemu kembali dalam ibadah secara online yang boleh disaksikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah maupun yang berada di tempat pekerjaan. Baik, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu kami mengambil tema bulanan tentang bersiap untuk masa depan. Dan tema pada minggu ini yaitu mengapa Yesus akan datang kembali. Sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih jika pada pagi hari ini ya Bapa, kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu. Hamba akan menyampaikan akan berita kebenaran-Mu. Kami mohon Bapa mau urapi akan hamba-Mu. Bapa sucikan, kuduskan akan hamba-Mu. Layakkan akan hamba-Mu di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini menyaksikan akan tayangan ibadah secara online ini. Tuhan memberkati akan mereka semua. Bila firman yang akan hamba sampaikan tidak terbuang secara percuma, tetapi dapat mengambil tempat di dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa. Hamba akan menyampaikan berita kebenaran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul mengapa Yesus akan datang kembali. Pemahaman kita tentang masa depan akan menolong kita dalam bersikap di masa kini. Antara lain dapat kita lihat dari gaji para peramal cuaca atau meteorologis di televisi di Amerika Serikat. Gaji rata-rata sebesar 99.500 US dollar atau sekitar 1,4 miliar rupiah per tahun. Suatu jumlah gaji yang cukup tinggi untuk ukuran di Amerika. Dengan demikian, maka mereka dapat mengetahui pakaian yang bagaimana yang harus mereka kenakan ketika akan bepergian keluar dari rumah. Pakaian yang tebal atau pakaian yang tipis. Sehingga apabila terjadi perubahan cuaca seperti yang diramalkan oleh para meteorologis, mereka sudah siap untuk menghadapinya. Prediksi cuaca tidaklah 100% akurat walaupun didukung dengan teknologi dan satelit cuaca yang canggih. Semakin jauh jangka waktu prediksi itu dibuat, semakin tinggi persentase kemelesetannya. Apabila prediksi itu dibuat 5 hari sebelumnya, keakuratannya mencapai 90%. Jika H-7, maka keakuratannya menjadi 80%. Namun kalau H-10 itu keakuratannya akan menjadi 50%. Coba kita bisa bayangkan dari 5 hari menjadi 10 hari tingkat keakuratannya merosot dari 90% menjadi 50%. Apalagi kalau ramalan cuaca itu dilakukan berbulan-bulan sebelumnya, dapat dibayangkan betapa sulitnya untuk membuat prediksi yang akurat. Beda dengan Alkitab. 20% ayat-ayatnya bersifat nubuatan. Nubuatan ini sudah digenapi dan sebagian belum digenapi. Sebagai contoh tentang keakuratan dari nubuatan dalam Alkitab adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali. Terdapat tidak kurang dari 100 ayat
yang beratus-ratus tahun sebelumnya telah menubuatkan peristiwa kedatangan Yesus tersebut. Baik tentang tempat di mana Yesus akan dilahirkan, pribadi yang akan melahirkan dirinya, dan berbagai peristiwa lainnya tentang kehidupannya di dunia, semuanya telah digenapi secara akurat tanpa satupun yang meleset. Yang menarik, di antara lebih dari 1.800 nubuatan di dalam Alkitab, sepertiganya adalah nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya lebih banyak dibandingkan nubuatan tentang kedatangannya yang pertama kali yang telah terjadi 2000 tahun yang lampau. Kalau kedatangan Yesus yang pertama kali adalah sangat penting, maka kedatangannya yang kedua kali ke dunia nanti sangat-sangatlah penting. Nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali yang disampaikan oleh malaikat pada hari kenaikannya ke surga tersebut dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Pernyataan malaikat yang disebut sebagai orang yang berpakaian putih ini menegaskan bahwa Yesus akan datang kembali ke dunia. Peristiwa itu sangatlah perlu kita pahami untuk mengetahui bagaimana seharusnya sikap kita dalam menyongsong hari esok atau bersiap bagi masa depan. Preparing for the future. Di dalam Alkitab kita mendapati berbagai alasan tentang mengapa Yesus akan datang kembali. Ketiga alasan tersebut diantaranya. Yang pertama, Yesus datang kembali untuk menggenapi firman-Nya. Di dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru, berulang kali dinubuatkan bahwa Yesus akan datang kembali. Janji firman Tuhan ini pasti digenapi. Jika tidak digenapi, maka Alkitab bukanlah firman Tuhan yang dapat diandalkan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 18, Yesus berkata bahwa selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dengan kata lain, Yesus menjamin bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab, yaitu firman Tuhan, sampai kepada hal yang terkecil pun pasti akan digenapinya. Kalau hal yang terkecil saja yang diistilahkan oleh Yesus sebagai iota, salah satu huruf yang terkecil dalam abjad Ibrani, tidak akan diabaikan, apalagi janji-janjinya tentang kedatangannya yang kedua kali nanti. Salah satu janji tersebut adalah yang ia ucapkan ketika ia berdiri di hadapan sidang mahkamah agama di Yerusalem sebelum ia disalibkan. Hal tersebut dicatat di dalam Markus pasal 14
ayat 62 yang demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Di sini ditulis jawaban yang Yesus berikan kepada imam besar yang sedang mengadili dirinya dan yang bertanya apakah Yesus adalah benar Sang Mesias. Dan Yesus membenarkannya. Namun bukan sebagai Mesias seperti yang dipahami oleh para pemuka agama Yahudi, yaitu Mesias yang hanyalah seorang manusia biasa yang diurapi oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Bukan itu, bukan. Sebaliknya, Yesus berkata bahwa ia adalah Mesias yang dilihat oleh Daniel di dalam penglihatan yang dicatat di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Daniel menyebut Sang Mesias sebagai anak manusia, yaitu pribadi yang ilahi, yang akan datang dengan awan-awan dari langit dan akan memerintah sebagai raja atas segala bangsa. Pernyataan Yesus dengan merujuk kepada penglihatan Daniel ini menegaskan janjinya bahwa ia akan datang kembali ke dunia untuk yang kedua kalinya. Kedatangannya yang ia katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Untuk membawa para pengikutnya ke tempat di mana ia berada. Supaya demikian Yesus dan para pengikutnya akan tinggal bersama untuk selama-lamanya. Hal ini menunjukkan bahwa kedatangannya yang kedua kali tersebut memungkinkan bagi kita untuk tetap hidup di dalam pengharapan ketika keadaan di sekitar kita tidak dapat diharapkan. Dan itu digenapi. Janji seperti itulah yang Yesus sudah katakan. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia pasti akan datang kembali. Karena firman-Nya dapat kita andalkan. Karena itu apapun kesukaran yang sedang kita alami saat ini. Kita dapat berkata, jangan takut. Tuhan tidak akan pernah mengingkari akan janjinya. Tulislah kata amin pada kolom-kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Berikutnya, alasan yang kedua tentang kedatangannya kembali adalah untuk mengakhiri kejahatan di dunia. Karena saat itu ia akan datang kembali sebagai hakim yang berkuasa dan yang akan mengadili iblis dan para pengikutnya. Hal tersebut dicatat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan para nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Di ayat-ayat ini ditulis bahwa bukan hanya nabi palsu serta antikristus yang akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tetapi iblis sendiri juga akan ditangkap dan dilemparkan ke tempat hukuman yang kekal itu. Sesudah itu
semua orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dihadapkan kepada tahta pengadilannya. Di situ Yesus akan duduk sebagai sang hakim yang menghakimi, dan mereka yang tidak percaya kepadanya akan dihukum bersama dengan iblis serta para malaikatnya. Dengan demikian, ia mengakhiri kejahatan di muka bumi ini. Hal tersebut dipertegas di dalam Matius pasal 16 ayat 27 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti kalau saat ini kita melihat bahwa kejahatan di dunia semakin hari semakin bertambah, tidaklah kita perlu berputus asa. Sedangkan orang yang benar justru hidup menderita, kita tidak perlu merasa resah. Semua itu akan ada akhirnya. Karena Yesus akan datang kembali ke dunia sebagai sang hakim yang adil. Di saat itu ia akan menegakkan keadilan serta kebenaran dan menghapus kejahatan di muka bumi. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam Titus pasal 2 ayat 13 sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, pemahaman kita tentang masa depan akan menolong kita untuk bersikap di masa kini. Demikianlah pemahaman kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebagai sang hakim yang adil akan menuntun kita dalam berperilaku di masa sekarang. Karena kita tahu bahwa kita pun harus mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapannya. Maka kita tidak akan berlaku sembrono terhadap kesempatan dan kepercayaan yang telah Ia berikan. Tentu kita ingin mendengar pada saat Ia datang kembali. Ia berkata kepada kita yang tertulis di dalam Matius pasal 25 ayat 23 yang demikian bunyi firman Tuhan. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekarang alasan yang ketiga tentang mengapa Yesus akan datang kembali, yaitu untuk menetapkan kerajaannya di dunia. Apabila 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia dengan lahir sebagai seorang manusia di tempat yang sederhana, maka di dalam kedatangannya yang kedua kali nanti, Ia akan hadir sebagai raja yang mulia. Apabila 2000 tahun yang lalu kelahirannya di dunia hanya diketahui oleh sedikit orang saja, yaitu para gembala di Bethlehem serta orang-orang Majus dari timur. Nanti di dalam kedatangannya yang kedua kali, sebagaimana yang ditulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat 7, semua mata akan melihat Dia. Apabila 2000 tahun yang lampau, ketika Ia masih bayi, Yesus harus diungsikan ke Mesir karena Herodes, raja wilayah Yudea, bermaksud untuk membunuh dirinya. Maka dalam kedatangannya yang kedua kali nanti, semua raja dan penguasa di bumi akan tunduk serta takluk di hadapannya. Hal itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada mahkamah agama yang sedang mengadili dirinya sebelum Ia disalibkan. Saat itu Ia mengutip penglihatan yang diperoleh Daniel dan dicatat di dalam Daniel pasal 7 ayat 13 sampai dengan 14. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia.
datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Di sini Daniel menulis penglihatan yang ia peroleh ketika dirinya berada di Babel. Di saat itu ia melihat Sang Mesias yang disebutnya seperti anak manusia datang dengan awan-awan dari langit menjumpai Allah yang disebut sebagai yang lanjut usianya. Kepada Sang Mesias, yaitu Sang Anak Manusia, diberikan kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja atas segala bangsa. Ia akan memerintah sebagai raja di atas segala raja dengan kekuasaannya yang kekal dan dalam kerajaannya yang tidak akan musnah. Itulah Yesus yang akan datang kembali sebagai sang raja di dalam kerajaannya. Di saat itu, sebagaimana yang telah dinubuatkan di dalam Yesaya pasal 45 ayat 23, semua orang akan bertekuk lutut di hadapannya. Apabila 2000 tahun yang lalu Yesus datang ke dunia dengan lahir sebagai seorang manusia di tempat yang sederhana, maka di dalam kedatangannya yang kedua kali nanti ia akan hadir sebagai raja yang mulia. Dan seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan di dalam kerajaannya, sebagaimana yang ditulis di dalam Wahyu pasal 21 ayat 4, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi maut, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bukan itu saja, seperti yang ditulis di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3 sampai 5. Para hambanya akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia sampai selama-lamanya. Alasan dari kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia yaitu untuk menegakkan kerajaannya dan memerintah sebagai raja di atas muka bumi. Dan di saat itu kita para pengikutnya, hamba-hambanya akan memerintah bersama-sama dengan dia. Dengan demikian berarti bagi kita orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kedatangannya yang kedua kali ke dunia bukanlah peristiwa yang mengerikan. Tetapi sebaliknya merupakan hari yang sangat kita nantikan. Sebab pada hari itu kita akan berjumpa dengan Kristus. Kekasih kita dan kita akan tinggal bersama dengan dia untuk selama-lamanya. Perjumpaan dengan Kristus yang diistilahkan di dalam Alkitab sebagai hari pernikahan anak domba. Mungkinkah bagi seorang pengantin perempuan hari pernikahannya dipandang sebagai hari yang mengerikan? Tidak mungkin, kecuali kalau ia menikah dalam perkawinan paksa dengan laki-laki yang tidak ia cintai. Tetapi kalau pengantin laki-laki yang akan menikahi dirinya adalah pribadi yang ia kasihi, maka hari pernikahan tersebut tentu merupakan hari yang sangat ia dambakan. Untuk itu, jauh sebelumnya ia telah mempersiapkan diri dengan berdandan bagi calon suaminya. Hal itulah yang sepatutnya menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Perjumpaan yang sangat
kita nantikan. Sebab kita tahu bahwa oleh anugerah Allah, di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita pasti akan berjumpa dengan Dia dalam sukacita yang besar. Sehingga sama seperti Rasul Yohanes di dalam Wahyu pasal 22 ayat 21. Kita dapat berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Jika pada pagi hari ini hamba boleh menyampaikan akan isi hati-Mu, boleh menyampaikan akan firman-Mu Tuhan, dan hamba sudah menyampaikan. Bila firman ini tidak terbuang secara percuma Tuhan, tetapi dapat mengambil tempat di dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami ya Tuhan Yesus sebagai mempelai wanita yang menantikan akan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus sendiri. Pada kedatangan yang kedua kali, kami akan bersama-sama dengan Yesus memerintah di dalam kerajaannya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang boleh hamba sampaikan pada saat ini. Urapi akan firman-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu di tempat duduk Bapak Ibu masing-masing, yang dimana Bapak Ibu ada di rumah masing-masing. Mari kita berdiri lalu kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini kami terima dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.